Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan pemirsa Wedus Balap dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya menampakkan diri ya, setelah sekian lama hanya suaranya, tidak ada rupanya. Nah, yang terlihat hanya alpukat dan lain sebagainya. Di sini saya akan mengulas seputar memulai untuk berkebun alpukat. Nah, itu pasti kita banyak terinspirasi oleh pekebun-pekebun yang sering kita lihat di channel YouTube. Banyak sekali para pekebun-pekebun yang sudah berkembang besar, yang sudah punya banyak pengalaman ya, dan sudah mapan dalam taraf ekonomi ya. Pasti kita sebagai petani kecil pasti terinspirasi oleh mereka, oleh beliau-beliau itu yang sering kita lihat di YouTube. Nah, di sini saya akan mengulas bagaimana petani kecil ya, petani seperti saya ini agar mempunyai kebun alpukat. Nah, yang pastinya kalau petani kecil itu di sana dia memulai itu pasti tersandung tentang modal ya, permodalan. Nah, permodalan itu untuk membeli bibit dan perawatan seperti pupuk dan pestisida, insektisida, fungisida, dan sida-sida yang lainnya pastinya. Nah, terus bagaimana kita sebagai petani kecil menanam alpukat agar mendapatkan hasil seperti para petani-petani yang sudah maju, para pekebun-pekebun senior yang sudah malang melintang, yang sudah banyak mempunyai jam terbang tinggi dalam bidang perkebunan alpukat. Nah, itu pasti kita susah untuk mempraktekkan seperti para pekebun-pekebun itu ya, para senior-senior, para master-master itu, master-master kebun alpukat pasti sulit. Karena bagaimanapun juga saya bukan siapa-siapa, saya saja yang notabene adalah seorang petani jagung ya. Terus berpindah untuk berkebun alpukat itu sulit sekali ya. Yang pertama pasti ilmu. Nah, ilmunya beda dari menanam jagung ke alpukat, itu beda sekali, jauh berbeda. Terus yang kedua adalah modal. Itu pasti. Yang ketiga adalah perawatan. Nah, perawatan itu termasuk dalam ilmu. Ilmu itu tadi yang penting ya. Kalau ilmu kita kalau mau belajar, sering belajar ya, melihat channel-channel YouTube itu banyak yang channel yang sudah berkembang ya, mempunyai kebun yang bagus seperti itu. Atau kita langsung pergi ke perkebunan, tapi di sana kalau kita pergi ke sana nanti waktu kita habis, terus kita pun juga ke sana membutuhkan biaya. Nah, tapi kalau menurut saya begini, menurut saya kita menanam saja tidak usah sama persis dengan mereka ya. Yang penting kita menanam ya. Intinya kan menanam itu pasti kita harus memupuk. Nah, menanam satu tanaman itu kita harus memupuk. Nah, kalau para beliau-beliau itu dia memupuknya pakai semacam pupuk kimia yang terbaik ya, agar mendapatkan hasil yang baik. Nah, tapi
masalah di sini pupuk yang baik itu, pupuk yang terbaik itu harganya mahal. Itu yang berat itu. Harganya mahal, tak tercapai nanti. Kalau kita membeli pupuk untuk memupuk ini tanaman ini, nanti kita yang lapar, orangnya nanti lapar. Soalnya kita hanya petani kecil. Itu. Jadi ya itulah. Kalau saya pupuknya itu seadanya. Waktu saya menanam jagung, nanti pupuknya ada yang lebih. Nanti saya buat pupuk ini. Seperti itu. Nah, nanti kalau musim hujan nanti ada apa namanya, semacam kompos kotoran kambing, nanti saya angkat ke kebun, saya letakkan di bawahnya seperti itu. Nah, terus kalau semisal apa, semisal perawatan kalau semacam ini ya, ulat-ulat seperti ini. Nah, ulat-ulat seperti ini saya pun juga memakai obat ulat untuk jagung. Nah, obat ulat untuk jagung ya. Penampakannya seperti ini. Saya mereknya pakai itu. Kalau sekarang pakai iguana ini. Nyemprotnya untuk ulatnya. Terus untuk fungisidanya saya kadang memakai Atila atau memakai antrakol seperti itu. Yang pasti yang mudah didapat ya. Tidak usah harus merek-merek yang susah untuk dicari ya. Hanya itu saja. Kalau penyiraman ini jarang saya siram pemirsa ini. Ini sudah ada 1 bulan tidak turun hujan tapi tidak saya siram. Tapi ini menanamnya di awal musim hujan ini menanamnya dulu. Nah, seperti itu penampakannya. Masih kecil-kecil. Nah. Jadi kalau kita ingin berkebun tidak usah muluk-muluk pemirsa. Tidak usah sama persis seperti para senior-senior yang sudah malang melintang di dunia perkebunan alpukat. Karena para senior-senior mereka pasti sudah ada apa ya? Ada semacam modal lah untuk merawat alpukat-alpukat yang masih kecil, yang sudah besar itu. Nanti kalau sudah menghasilkan nanti untuk modal untuk merawat yang kecil seperti itu. Kalau kita yang menanam masih pemula seperti ini ya apa adanya saja. Tidak usah yang muluk-muluk. Kalau semisal bibitnya mahal untuk dibeli ya tidak usah beli bibit yang disambung itu, nggak usah seperti itu ya. Itu cari saja di bawah pohon-pohon itu, atau kalau kita makan itu ditampak sendiri seperti itu ya. Nggak usah muluk-muluk, yang penting kita menanam saja dulu ya. Seperti ini apa pupuknya ini. Nah, lihat kan di sini. Nah, ini pupuknya cuma kotoran kambing. Terus nanti ada Ponska itu, Ponska. Ini pupuknya Ponska. Kalau ada mutiara ya mutiara itu semua sisa pupuk jagung. Bukan. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, ini ada kayu makan untuk kambing. Nah, ini penampakannya. Jadi kita nggak usah memaksakan diri lah, biarkan proses yang mengembangkan kita sambil belajar itu kan kawan. Jadi nggak usah
muluk-muluk dulu. Kita pemula kok muluk-muluk nanti jatuhnya sakit ya. Yang pasti kita harus menanam dulu. Tanam. Kalau bisa menanam satu ya satu. Kalau bisa menanam dua ya dua. Seperti itu. Nah, penampakannya seperti ini kawan-kawan. Nah. Oke kawan-kawan, itu saja dari saya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.